Shalom, kita berjumpa lagi dalam Fokus Christophirus. Fokus kali ini kita akan berjumpa dengan keluarga Ibu Ripka yang sekarang sudah berkeluarga dengan Bapak Suhaji yang tinggal di Pasadena, Semarang. Beberapa puluh tahun yang lalu tinggal di Panti Asuhan Christophirus, Semarang. Mari kita bersama-sama untuk masuk ke kediaman Pak Suhaji. Ya pemirsa, tadi seperti yang saya katakan kita akan bertemu dengan keluarga Pak Suhaji dengan Bu Ripka. Yang Bu Ripka ini sekitar 20 tahun lalu ada di Panti Asuhan Christophirus. Ya, kita nanti berbincang-bincang dengan keluarga yang nampak sangat bahagia ini, tapi sebelumnya kita akan lihat klip yang akan ditayangkan oleh tim multimedia kita. Terpisah dengan salah satu orang tua di masa kecil tentu sesuatu yang sangat pedih. Bersama dengan ibu dan ketiga saudaranya, Ripka Lilik memberanikan diri pindah dari Jakarta ke Semarang. Mengenal dan tinggal di Panti Asuhan Christophirus Semarang, melanjutkan sekolah dan bekerja, hingga akhirnya menemukan tambatan hatinya. Dikaruniai 2 orang anak dan tinggal di sebuah rumah di Semarang Atas, Ripka Lilik berbahagia bersama keluarga kecilnya. Perjalanan hidupnya tentu tidak mudah. Semusim telah berlalu, namun bersama Tuhan Ripka bisa menjadi seperti saat ini. Pemirsa, memang rasanya agak kurang nyaman ya kita pakai ini, tapi kita mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dan walaupun tidak terlihat gagah dan cantiknya, tapi keamanan dan patuh pada peraturan pemerintah harus kita utamakan. Shalom Pak Suhaji, Bu Ripka. Halo. Terima kasih menerima tim Fokus Christophirus ke kediaman Pak Suhaji yang nyaman ini, dan tadi sempat kami kesasar Pak. Ya, Semarang begitu luas, kami pertama kali ke tempat ini. Kami mendengar cerita bahwa Bu Ripka ini sekitar 20 tahun lalu Bu ya, itu tinggal di Panti Asuhan Christophirus dan ada kisah yang sangat-sangat mengharukan. Bisa diceritakan Bu, bagaimana kok sampai bisa di Panti Asuhan Christophirus di Semarang? Ya, awal mulanya saya menceritakan tentang keluarga saya dulu. Jadi sekitar kelas 5 SD saya misalnya mama sama papa itu pisah tapi cerai gitu ya. Itu waktu itu kami asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Terus pindah ke Semarang. Pindah ke Semarang itu ya pisahnya memang diam-diam. Mama sama di sana kami dalam perjalanan hidup anak 4 dan ibu 1, kami tadinya ya meskipun tertatih ekonominya itu kami 5 berarti ya, jadi anak 4 sama ibu dengan mama itu bekerja bukan kerja tetap ya, jadinya penjahit waktu itu nanti juga masih di samping jualan ayam keliling gitu. Jadi tapi bukan ayam yang usaha sendiri, tapi usahanya orang terus menjualkan gitu. Berpisah, lalu seorang ibu dengan 4 orang anak menanggung keluarga. Waduh, itu dari Jakarta pindah ke Semarang berarti? Ya, jadi waktu Semarang itu benar-benar membawa baju saja, karena kan memang kami pamitnya itu waktu itu liburan. Jadi memang betul-betul bawa baju, nggak bawa perabotan apa. Nah, kok sampai akhirnya bisa kenal dengan Panti Asuhan Christophirus?
Ya, jadi dalam perjalanan hidup waktu itu mama saya kan sudah sekolah di SMK Antonius seperti itu. Pulang dari sekolah, mama masih ya seperti kayak bingung, nggak punya uang untuk bayar SPP, terus juga masih ada hutang dengan toko bangunan seperti itu ya. Terus mama ngelihat ada pelang Pantai Asuhan. Karena kan memang di depan itu ya di pinggir jalan ya sebuah anugerah Tuhan, walaupun mungkin kami terpisah dari orang tua, saya sama adik saya yang ada di Panti Asuhan Christopherus dititipkan di situ. Jadi waktu itu Suster Christine ketemu dengan Suster Christine. Ketemu dengan Suster Christine, mama diberi solusi kerja tenaga kerja luar negeri seperti itu. TKI namanya. TKI. Nah itu di gajinya tapi diambil di depan. Bisa diambil di muka ya. Jadi untuk gaji di muka, gaji itu bisa untuk menutup dulu. Tapi kan karena mama bekerja di tempat yang jauh seperti itu, lalu anak-anak dititipkan di Panti Asuhan. Solusinya cuma Christopherus itu ya. Jadi sejak saat itu berdua dengan adik ada di Panti Asuhan Christopherus ya. Tadi menyebut Suster Christine yang menjadi ibu asrama, pengasuh, dan juga yang mengatur semuanya ya. Nah, selama ada di Panti Asuhan Christopherus, kesan apa nih yang paling diingat dan tidak bisa dilupakan? Kesannya sebenarnya banyak banget ya. Beberapa bisa diceritakan pada pemirsa. Ya, jadi yang mungkin yang paling berkesan itu adalah disiplinnya. Disiplin. Satu ya, memang disiplinnya memang sangat tinggi dari hal kebersihan ya. Terus kerjasama gitu ya kerjasama. Yang paling berkesan itu mungkin Suster Christine ya. Kalau Suster Christine sama Suster Margaret ya, yang lain-lain juga banyak itu kan. Ada Buin, ada waktu itu ada Bu Lydia, Bu Sharon yang kemarin juga kesaksian itu. Bu Sharon dari Tumbang Marikoi. Ya pernah di sana juga. Kalau yang paling berkesan itu, jadi kalau setiap malam itu biasanya mesti dikunjungi sama Suster Christine di kamar masing-masing. Di kamar jadi nanti setiap kita mau tidur itu pasti ya ada pesan-pesan, ada ya diajak ngobrol gitu. Jadi bukannya sekedar di situ diasuh, disekolahkan, tapi memang dari hati itu nyambung gitu ya, bisa nyambung. Kayak orang tua sendiri lah seperti itu. Jadi kalau setiap mau tidur mesti dikunjungi suster. Ya paling ya kesannya yang lucu itu adalah biasanya suster kesini itu kalau kan karena tinggi besar ya. Kalau melangkah itu kan tap itu kan di lantai itu terasa. Di lantai gitu. Terasa betul. Nah itu biasanya kalau yang pada masih belum pada suka mau tidur gitu, langsung pada cepat pura-pura tidur gitu. Wah. Masuk ke kasur. Itu berarti orangnya belum sampai, hadiratnya sudah sampai. Iya. Lalu Suster Margaret juga itu kebersihannya memang tinggi sekali, kayak keadaan saat COVID sekarang ini. Jadi Suster Margaret itu kalau dibilang ini steril, steril ya. Oke. Ya, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan dari Bu Ripka. Bersama-sama kita ada Pak Suhaji yang merupakan suami dari Bu Ripka. Nah, ini mungkin bisa diceritakan kapan dan bagaimana bisa bertemu dengan Pak Suhaji yang sekarang menjadi papa dari 2 orang anak ya. Tetapi sebelum kita mendengar jawaban dari Bu Ripka, kita akan
menyaksikan salah satu anak panti asuhan Christophorus yang akan mempersembahkan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ya, tadi kita akan mendengar cerita bagaimana Bu Ripka bisa ketemu dengan Pak Suhaji, dan juga sekarang kita sudah bersama dengan kedua anaknya. Anak yang pertama laki-laki, siapa namanya? Obed. Usianya berapa? 13 tahun. Ada yang kedua? Siapa? Chelsea. Elsie. Usianya berapa sekarang? Kelas berapa? Kelas 3, ya sudah besar-besar. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa ketemu dengan Pak Suhaji? Atau Bapak yang mau cerita kapan ketemu dengan Bu Ripka? Kami memang ketemu di tempat kerja ya Pak. Saya sendiri sebagai seorang pengajar, dan istri saya ini dulu adalah mantan mahasiswa saya. Oh, saya masih gitu ya. jadi mahasiswa, namun memang dulu berbeda jurusan. Saya pengajar di manajemen, sementara istri saya dulu jurusannya akuntansi. Oh, Tapi gitu. ya karena satu kampus kita sering ketemu, dan disitulah mulainya awal ceritanya. Awal cinta mulai bertumbuh. Oh, Iya. berarti setelah dari Yayasan Christophorus sempat lanjutkan kuliah ya?
beasiswa Christophorus Masih dibiayai oleh sampai- Panti Asuhan Christophorus ya, ya. sampai semester 3. Iya. Ya, Ya. terus selanjutnya kan karena saya memutuskan ditanya Pak Andreas mau lanjut dengan Christophorus atau mau sama keluarga, karena waktu itu kami memang pengennya benar-benar bersatu lagi di rumah. Oh, di keluarga. Ya, akhirnya saya akan kembali ke rumah, terus ya karena udah lepas beasiswa memang harus mencari pekerjaan. Ya. Nah, bagi Pak Suhaji sendiri sosok seperti apa nih Bu Ripka yang dipandangkan Pak Suhaji? Kalau istri saya ini ya sebenarnya seperti orang lain juga ya. Oh. Jadi punya kelebihan dan kekurangan. Ya. Tapi satu hal yang saya syukuri, mungkin ini juga merupakan tanaman dari Christophorus. Dia selalu bertumbuh dalam hal rohani. Sehingga Tumbuh kami- dalam hal rohani. Iya, kami berdua punya komitmen dalam keluarga ini bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani. Membangun keluarga dan bertumbuh secara rohani. Wah, luar biasa menjadi komitmen keluarga di tempat ini. Kita akan mendengar beberapa pesan akhir. Apakah pesan Ibu khususnya untuk anak-anak yang saat ini masih ada di Panti Asuhan Christophorus, atau juga kepada anak-anak yang saat ini sedang tidak beruntung bersama keluarganya tapi harus di panti asuhan. Nah, apa pesan Ibu bagi mereka? Pesan saya bagi semua anak-anak di panti asuhan di Christophorus maupun dimanapun anak panti asuhan yang manapun, pesan saya adalah satu hal yang pertama adalah bahwa Tuhan itu punya waktu, punya jalan yang terbaik buat Tuhan, buat kita. Tuhan tahu yang terbaik lebih dari apa yang kita pikirkan. Pada saat awal saya di panti asuhan juga hati saya memang hancur karena memang apalagi saya sudah besar ya di panti asuhan, sudah terbiasa bersama dengan mama. Saya merasa kenapa harus dipisahkan dari keluarga seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kemanapun Tuhan itu sudah menempatkan kita, pasti ada sesuatu yang terbaik untuk kita. Ya, yang terpenting adalah bahwa kita terus berjuang, belajar yang baik, melakukan apa yang terbaik, dan yang terutama adalah memang dekat dengan Tuhan. Karena di panti asuhan juga kan memang mengajarkan kita untuk selain disiplin itu juga saya merasakan saya lebih dekat dengan Tuhan memang di panti asuhan, karena memang ya suasana juga mendukung gitu ya. Mungkin bukan berarti kita di luar panti asuhan tidak bertumbuh, juga tidak, cuman gunakanlah kesempatan kita dari sana, kita di asrama di panti asuhan itu untuk kita semakin bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mau. Pak Suhaji, Bu Ripka, terima kasih sudah menerima kami tim Fokus Christophorus. Ya, maaf mengganggu, dan perjumpaan kita ini kiranya jadi berkat bagi semua pemirsa Fokus Christophorus dimanapun berada, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, tetapi saat kita berkomitmen hidup dengan benar, sungguh-sungguh, taat, rajin, maka seperti kisahnya Bu Ripka tadi, ya, masa depan itu Tuhan sudah tentukan bagi kita. Sampai bertemu dalam Fokus Christophorus. Tuhan memberkati.